Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan materi untuk pertemuan ketujuh. Tidak terasa ternyata kita sudah sampai pada pertengahan semester untuk semester genap 2021 ini, di mana pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan masuk pada materi masuk pada materi mengenai demokrasi. Jadi mungkin kita sering menyebut, mendengar mengenai apa itu demokrasi, dan mungkin kita sudah mengerti secara sederhana bahwa apa itu demokrasi, karena sering mendengar di TV atau mungkin sering melihat ataupun membaca di media-media sosial ataupun di media-media cetak mengenai apa itu demokrasi. Jadi untuk efektifnya langsung saya akan share PowerPoint presentasi untuk pertemuan ketujuh, masih dalam lanjutan pada program studi KPMK semester 2 pada jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini merupakan pertemuan ketujuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema pada hari ini adalah demokrasi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian secara etimologis mengenai apa itu demokrasi. Nanti secara bahasa, demokrasi ini berasal dari kata demos dan kratos. Demos ini berarti rakyat, dan kratos atau kratein ini berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi ini secara bahasa merupakan kalimat gabungan dari dua kalimat, yakni demos dan kratos, yang jika digabung artinya adalah kekuasaan ataupun pemerintahan rakyat, atau jadi lebih sederhananya adalah pemerintahan rakyat. Nah, secara bahasa mungkin kita sudah bisa menangkap bahwa tentu kekuasaan ataupun segala yang dapat mengatur pemerintahan di dalam sebuah negara tentunya besar-besarnya merupakan wewenang dari rakyatnya sendiri. Adapun nanti media-media mengatur kekuasaannya apakah melalui perwakilan, tentunya itu juga akan diatur secara lebih lanjut oleh negara, masing-masing negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, kemudian ada 3 pengertian demokrasi yang lebih luas yang dirumuskan oleh para ahli. Yang pertama adalah pemerintahan dari rakyat, government of the people. Berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan, legitimate government, dan tidak legitimasi pemerintahan, unlegitimate government di mata rakyat. Jadi legitimasi ini adalah pengakuan daripada rakyat yang dipimpin oleh sebuah pemerintahan atau dipimpin oleh kelompok pemerintah yang berasal dari pemberian wewenang, baik itu melalui pemilu ataupun bisa melalui penunjukan oleh masyarakat bahwa Andalah atau kelompok Andalah yang berhak memberikan mengatur pemerintahan dalam sebuah negara. Jadi legitimasi di sini atau legitimate ini adalah pengakuan. Nah, kemudian yang kedua, pengertian pemerintahan, pengertian demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Government by the people. Berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat
dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah. Nah, ini adalah di mana pemerintahan yang dijalankan oleh masyarakatnya, ataupun sama tadi dengan yang pertama bahwa ada pihak yang ditunjuk, baik itu melalui pemilu ataupun melalui penunjukan untuk menjalankan kekuasaan, tapi atas nama rakyat. Jadi ketika segala kekuasaan dilimpahkan kepada seseorang atau kelompoknya untuk menjalankan kekuasaan pada sebuah negara, maka tentu itu juga harus diawasi oleh rakyat tersebut. Bisa diawasi secara langsung, tentu dengan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, yang terbuka, yang dapat diakses oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada proses evaluasi, baik itu kegiatan pembangunan maupun kegiatan non-fisik yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah, di mana tadi kekuasaannya dijalankan atas nama rakyat. Nah, kalau kita di Indonesia, lembaga yang menjadi pengawas adalah tentunya DPR atau DPRD sebagai perwakilan masyarakat yang dipilih masyarakat melalui pemilu, sehingga dianggap membawa suara-suara masyarakat dan menjadi pengawas atau penyeimbang jalannya pemerintahan. Kemudian pengertian selanjutnya adalah pemerintahan untuk rakyat, government for people, adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dan untuk digunakan kesejahteraan mereka. Jadi diberikan mandat, diberikan wewenang, diberikan legitimasi oleh rakyat kepada pemerintahan, baik secara perorangan maupun secara kelompok, di mana diharapkan masyarakat yang memberikan mandat tersebut disejahterakan oleh si penerima mandat, dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, ini secara pengertian pemerintahan. Nah, jika melihat beberapa pengertian pemerintahan ini, pengertian demokrasi ini, tentu banyak harapan yang besar, harapan yang tentunya diharapkan masyarakat oleh adanya demokrasi ini. Kenapa? Karena tentunya semuanya dianggap bahwa demokrasi ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Segala apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu tentunya berasal dari rakyatnya, kemudian sebaiknya diselenggarakan oleh rakyatnya sendiri, dan tentunya bertujuan untuk mensejahterakan mereka. Walaupun ini semua adalah secara teori demokrasi ini, walaupun dalam prakteknya kadang kita melihat pemerintah yang sudah mendapat legitimasi, pemerintah yang sudah mendapat mandat dari masyarakat, ternyata kadang menjalankan pemerintahan ini bukan untuk tujuan masyarakat, kadang untuk tujuan pribadi, kadang untuk tujuan kelompoknya sendiri, sehingga target ataupun harapan yang diemban oleh sistem pemerintahan demokrasi ini sebenarnya tidak tercapai. Nah, sebagai contoh misalnya di sebuah daerah ada jalan yang ingin dibangun. Nah, pejabat-pejabat ini menyuarakan bahwa jalan ini penting untuk dibangun dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai alasan-alasan, bahwa misalnya strategis, menjadi akses masyarakat, memudahkan ekonomi masyarakat. Ternyata sebenarnya itu hanya kalimat-kalimat abstrak yang sebenarnya untuk menutupi kepentingan daripada pejabat-pejabat ini sendiri. Padahal dalam prakteknya dia sudah memiliki lahan, memiliki tanah di daerah jalan tersebut, dan untuk meningkatkan harganya makanya dia akan membangun jalan di daerah tersebut. Nah, walaupun dia bungkus kalimat-kalimat bahwa pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat, ternyata mereka punya kepentingan pribadi di balik daripada kebijakan yang mereka buat ini. Nah, mereka ternyata punya lahan di sana. Nah, alasannya tadi bahwa ini pembangunan untuk masyarakat, padahal ternyata pembangunan ini untuk keuntungan pribadi ataupun keuntungan kelompok mereka sendiri.
Nah, kemudian setelah membahas mengenai pengertian demokrasi tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat demokrasi. Yang pertama di sini adalah kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Sekaligus ada kebebasan pers. Jadi demokrasi ini wujudnya harus terlihat dari kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Nah, kalau kita di Indonesia ini sudah terlihat kita bebas berpendapat, bebas berkumpul, bebas membuat organisasi-organisasi selama organisasi tersebut sejalan dengan dasar negara kita itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi ini juga tentunya tidak menyebabkan kericuhan di masyarakat, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban selama masih dalam asas-asas hukum. Tentu kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul ini dapat diakomodir oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan pers. Kebebasan pers ini juga merupakan salah satu hakikat dari kehidupan berdemokrasi. Negara yang memberikan kebebasan pers untuk mengumpulkan berita, menyelidiki berita, mempublikasikan berita, dianggap sudah memenuhi hakikat demokrasi. Jadi, selama wartawan ataupun media-media cetak elektronik berita dapat diakses secara mudah, berarti sebuah negara dianggap memenuhi hakikat demokrasi. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa tentu kebebasan ini memiliki batas-batasan. Nah, punya rambu-rambu etika dan moral dalam kehidupan. Jadi bebas memang, silahkan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, tapi tentu dengan rambu-rambu dan etika dan moral kehidupan. Jangan sampai karena menuntut hak kita untuk menyampaikan pendapat, ternyata kita melanggar hak-hak masyarakat yang lain. Misalnya, ini sering terjadi di mahasiswa melaksanakan demo menuntut hak-haknya, misalnya dengan menutup jalan, dengan membakar ban, dengan demo-demo yang mengarah ke kegiatan yang anarkis, dan ternyata dia tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sedang menuntut hak mereka, akan tetapi mereka melanggar hak-hak masyarakat yang lain. Misalnya hak-hak pengguna jalan, hak-hak pedagang yang ingin menuju tempat kerja, hak-hak pegawai dan sebagainya yang sama-sama merupakan masyarakat. Jadi makanya tadi disebut kebebasan ini memiliki rambu-rambu dan etika, di mana ya salah satunya jangan sampai kita menuntut hak kita, di sisi lain kita ternyata melanggar hak-hak orang lain. Termasuk jika berdemo itu kan ada jam malam, sampai jam berapa kita boleh berdemo, batasannya sampai di mana dan sebagainya. Kemudian hakikat demokrasi yang selanjutnya adalah kesederajatan hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi di sini disebutkan bahwa tentu di hadapan hukum tidak ada perlakuan-perlakuan khusus, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Makanya disebut kedudukan yang sama di depan hukum, tidak ada perlakuan istimewa bagi pejabat, tidak ada perlakuan istimewa bagi orang kaya yang melanggar kejahatan, tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian keterbukaan. Pemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui rakyat atau transparansi. Nah, ini tentu karena tidak kita dengan penduduk masyarakat yang sangat banyak, tentu kita memiliki perwakilan di DPR atau di DPRD sebagai pihak yang mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa kebijakan-kebijakan pemerintah, bagaimana dia melaksanakan kebijakan tersebut, mulai dari proses perencanaan sampai pada disetujui apakah kebijakan yang dibuat ini disetujui oleh rakyat. Nah, tidak mungkin mendapat persetujuan secara keseluruhan dari masyarakat, maka masyarakat memilih perwakilan mereka melalui pemilu, melalui DPRD ataupun DPR yang nanti sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk pengelolaan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Kemudian etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Jadi etika masyarakat yang menganut demokrasi sangat tinggi, begitu pula dengan norma kehidupannya memang
dijunjung yang sangat tinggi. Jadi hal-hal sederhana seperti saling menghormati, saling menghargai itu menjadi salah satu juga hakikat dari demokrasi. Nah, selain hakikat, ada juga prinsip-prinsip daripada demokrasi. Yang pertama, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Jadi yang tidak boleh tentu di negara yang menganut prinsip demokrasi, hak asasi manusia ini dijunjung tinggi. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hak asasi manusia ini sebenarnya idealnya itu mulai sejak anak-anak itu ada di dalam kandungan. Nah, hak asasi yang awam kita kenal bahwa hak asasi ini melekat sejak manusia dilahirkan. Padahal idealnya hak asasi ini manusia ini harusnya berasal dari sejak manusia itu dikandung. Karena jika tidak memiliki hak asasi manusia seperti di beberapa negara yang melegalkan aborsi, tentu ibunya dengan mudahnya misalnya melakukan aborsi terhadap anak yang dikandung. Seperti misalnya di Belanda. Sebelum saat hamil, ibu-ibu ini ditanya, apakah dia bahagia dengan kehamilannya. Jika mereka mengaku bahwa tidak bahagia, mereka berhak untuk melakukan aborsi. Nah, inilah yang saya sebut bahwa sebenarnya hak asasi manusia ini tentu ya janin di dalam tubuh si ibu ini tentu harusnya sudah memiliki hak asasi. Makanya menurut saya hak asasi ini melekat sejak anak itu ada di dalam kandungan, bukan sejak mereka lahir. Kemudian pemisahan antara pembagian kekuasaan atau trias politika. Nah, kalau kita di Indonesia menganut ini, trias politika, jadi ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif ini adalah misalnya kalau di pemerintahan daerah adalah bupati, wali kota, gubernur, dan perangkat-perangkat di bawahnya. Mereka adalah pelaksana aturan, pelaksana kebijakan. Kemudian legislatif adalah DPR atau DPRD di tingkat kabupaten dan provinsi. Mereka yang membuat aturan-aturannya, mereka yang membuat regulasi-regulasi yang akan dilaksanakan oleh eksekutif tadi. Kemudian ada juga yudikatif, ya ini penegak-penegak hukum di mana apakah aturan atau regulasi tadi yang dibuat ini dilanggar atau tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kelompok yudikatif atau penegak hukum ini dapat memberikan sanksi. Kemudian pemerintahan menurut hukum. Di sini setiap apa yang dilaksanakan pemerintah itu harus memiliki regulasi. Setiap melaksanakan kegiatan, setiap menerapkan aturan itu tentu harus mendapat persetujuan dari DPR. Jadi semua kegiatan-kegiatan pemerintahan itu diatur melalui regulasi yang berkekuatan hukum. Kemudian prinsip demokrasi yang selanjutnya adalah jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. Jadi ada hak-hak individu, misalnya yang sederhana, dokumen-dokumen kependudukan saja, kita bicara seperti KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan sebagainya itu merupakan salah satu hak-hak individu. Nah, prosedur mendapatkan itu tentu harus diatur secara jelas. Jangan sampai ada orang bisa memiliki KTP dan dokumen kependudukan, tapi ternyata prosedurnya tidak jelas. Maka salah satu prinsip demokrasi bahwa prosedur untuk mendapatkan hak-hak masyarakat itu juga harus diatur secara jelas. Kemudian badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Jadi ada hakim yang berlaku adil, tidak memihak kepada salah satu pihak, dan bertindak sebagai pelaku peradilan yang tentunya membenarkan yang benar dan tentu yang salah tetap dipersalahkan, dan tidak ada perlakuan khusus untuk seperti tadi yang saya sampaikan pejabat, orang kaya, dan kelompok-kelompok tertentu. Kemudian pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Jadi pemilihan umum dilaksanakan seperti kita di Indonesia, mulai dari pemilihan DPRD, bahkan pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, DPRD, DPR, DPD, itu dipilih melalui pemilihan umum yang bebas. Artinya kita bebas memilih yang mana saja sesuai dengan keinginan kita tanpa ada
tekanan ataupun paksaan dari pihak-pihak yang lain. Kemudian kebebasan mengemukakan pendapat, ini tadi sudah dijelaskan. Apalagi di saat sekarang ini ada media sosial, orang dengan mudahnya mengeluarkan pendapat, kritikan terhadap pemerintah ataupun pihak-pihak lain selama masih dalam koridor hukum dan tidak melanggar hukum. Kemudian kebebasan berserikat dan berposisi. Berserikat ya membuat organisasi silahkan, selama itu tidak melanggar ataupun sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara kita. Berposisi, tentu terserah Anda mau menjalan sebagai apa, silahkan bersaing secara sehat untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Kemudian pendidikan politik, kewarganegaraan, civil education. Nah, ini juga menjadi salah satu prinsip demokrasi di mana masyarakat mengerti mengenai sistem perpolitikan di negaranya. Jadi berita-berita mengenai politik, berita-berita mengenai kondisi negara itu bebas diakses oleh masyarakat, baik secara formal maupun non formal, sebagai salah satu pendidikan politik agar masyarakat mengerti apa yang terjadi di negaranya. Selanjutnya, nilai-nilai demokrasi. Nah, nilai-nilai di sini ada beberapa hal yang disebutkan. Yang pertama adalah kesadaran akan pluralisme. Jadi pluralisme ini ya tidak boleh salah satu kelompok menganggap kelompoknya yang paling berkuasa. Kesadaran akan pluralisme ini menghargai perbedaan, baik itu suku, agama, ras, atau yang paling sederhana adalah menghargai perbedaan pendapat. Jadi masyarakat yang hidup di negara demokrasi harus punya kesadaran yang tinggi akan perbedaan atau pluralisme. Kemudian selalu mendahulukan musyawarah. Nah, tidak selamanya pengambilan keputusan ini diambil secara voting atau suara terbanyak. Diusahakan dulu melakukan musyawarah-musyawarah untuk melaksanakan hal atau mengambil keputusan-keputusan. Nanti pilihan terakhir adalah voting ataupun mengambil suara terbanyak. Pertimbangan moral, nah, ini tentu juga sangat penting bahwa nilai-nilai moral di dalam masyarakat itu harus dihargai karena tentu mungkin ada perbedaan-perbedaan di tiap negara mengenai moral-moral yang berlaku di negara tersebut. Kemudian pemufakatan yang jujur dan sehat, tentu saat membuat kesepakatan tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sehat di sini jangan sampai kita bekerja sama dalam hal-hal yang bersifat buruk. Nah, pemufakatan ini bisa saja pemufakatan yang jahat, misalnya kelompok-kelompok tadi yang disebutkan sebelumnya bahwa trias politika ada kelompok eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bisa saja mereka bertiga ini membuat pemufakatan jahat, membuat aturan yang ternyata sudah diatur untuk menguntungkan kelompok-kelompok mereka. Itu bisa saja terjadi. Jadi di sini makanya disebutkan bahwa nilai-nilai demokrasi ini adalah pemufakatan yang jujur dan sehat. Kemudian pemenuhan segi-segi ekonomi. Nah, di sini nilai-nilai demokrasi, negara yang menganut demokrasi ini tentu memberi peran yang sangat besar terhadap ekonomi daripada masyarakatnya. Berbeda dengan negara yang menganut sistem komunis misalnya, di mana negara mengatur ekonomi tapi sama rata sama rasa, artinya ya tidak ada yang mendapat nilai lebih dan tidak ada yang mendapat nilai yang sangat minus. Jadi semua dibagi rata, yang kaya memberikan kepada yang miskin sehingga tidak ada yang dapat terlalu kaya. Kemudian begitu pula dengan masyarakat yang ataupun negara yang menganut sistem kapitalis, siapa yang bekerja lebih giat ataupun siapa yang punya modal lebih besar itu yang akan menguasai ekonomi. Jadi ada gap yang sangat besar antara si kaya dengan yang si miskin. Jadi si kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin karena siapa yang kuat, siapa yang punya modal besar itu yang akan menguasai ekonomi. Nah, kalau di masyarakat ataupun negara yang menganut demokrasi, pemerintah harus memberikan aturan-aturan atau regulasi dalam sisi ekonomi
agar tidak ada monopoli, tidak ada kesenjangan yang berlebih antara si kaya dan si miskin, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian nilai demokrasi yang selanjutnya adalah kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai etikat baik masing-masing. Jadi kerjasama masih sangat tinggi di masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Sudah sikap individualistik, mementingkan diri sendiri itu masih jauh ketika kita menganut sistem demokrasi. Kemudian pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Nah, hidup demokratis ini memang harusnya sudah diajarkan sejak anak-anak mengenyam pendidikan dasar, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai bangku kuliah. Yang paling sederhana saja bagaimana mereka dapat menghargai perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Nah, kita sudah mulai ajarkan itu sejak di sekolah dan idealnya itu sudah menyatu dengan sistem pendidikan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Kemudian ada juga kultur demokrasi, di mana ini budaya-budayanya biasanya jika ada pertikaian-pertikaian itu diselesaikan dengan damai dan sukarela. Jadi ada tingkat kesadaran masyarakat yang besar ketika ada pertikaian langsung menyelesaikannya dengan damai tanpa terlalu berlarut-larut. Kemudian menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa secara teratur. Nah, ini juga seperti kita ada aturan mengenai masa jabatan bupati, gubernur, presiden itu misalnya 2 periode saja, DPR itu 3 periode. Jangan sampai ada kekuasaan yang sangat panjang, akhirnya lama-lama menjadi otoriter dan bahkan bisa menjadi pemimpin yang sangat dikultuskan. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin, jadi masyarakat dipaksa itu tidak boleh terlalu sering kecuali memang sudah sangat melanggar. Pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman ya, sama dengan tadi, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan pendapat, menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu negara dan sistem demokrasi harus terus berkembang jauh dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Nah, kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah macam-macam demokrasi. Satu, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Nah, jadi ini untuk negara-negara kecil dan sepertinya untuk saat ini sudah tidak bisa digunakan karena tidak mungkin setiap yang ingin melaksanakan atau menetapkan aturan atau kebijakan kita mengundang semua masyarakat. Dan di masa lalu ini bisa saja terjadi ketika negara-negara itu ataupun kerajaan-kerajaan itu masih kecil dengan penduduk yang sedikit, maka setiap ada kebijakan maka semua masyarakat diundang untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan itu. Kalau untuk saat ini tentu sulit, mungkin ada perwakilan-perwakilan. Nah, kemudian demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilannya. Ini yang tadi saya sebutkan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Jadi ini yang dipakai saat ini, ada perwakilan, ada DPR. Kalau di Amerika ada Senat, ya, di negara lain ada yang menyebutnya sebagai parlemen. Kalau kita Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kalau dia di kabupaten atau di provinsi, kemudian untuk di pusat itu Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dipilih 5 tahun sekali melalui pemilu dengan coblos atau mencontreng nama ataupun gambar dari calon tersebut. Itu berasal dari partai-partai yang
ikut pemilu. Nah, itu ini yang kita berlaku di Indonesia ataupun bahkan hampir di semua negara yang menganut sistem demokrasi, semuanya menggunakan sistem demokrasi yang tidak langsung atau menggunakan perwakilan di parlemen, karena kalau langsung tidak mungkin, sulit untuk negara yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak sekaligus memiliki permasalahan yang rumit dan kompleks. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini mengenai demokrasi. Jika ada pertanyaan silahkan dijapri saja ke saya atau bisa melalui grup kelasnya. Kalau ada grup kelas gimana saya tergabung. Adapun untuk daftar hadir, silakan adik-adik taruna jurusan kemaritiman untuk memberikan komentar nama di kolom komentar ya, nama, NIM, dan kelasnya sebagai daftar hadir saya di sini. Tolong adik-adik disaksikan secara full, jangan di skip-skip. Ya, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.